Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Film kali ini berkisah tentang seorang wanita yang diculik oleh tetangganya sendiri. Film yang akan kita bahas kali ini cocok banget buat menemani kalian di kala santuy sobat. Entah itu sambil ngemil atau rebahan di kamar. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini berlatar di Cleveland, Ohio. Dikisahkan seorang ibu muda bernama Michelle menjalani hidupnya yang bahagia dengan anak laki-lakinya yang bernama Joey. Seperti yang dilakukan saat ini, Michelle begitu riang bermain bersama putranya yang buat Michelle mau tak mau harus bisa menghidupi putranya. Mencari pekerjaan menjadi salah satu rutinitas yang harus ia lakukan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun siapa sangka cuy, mencari pekerjaan di Cleveland ternyata tidaklah mudah. Tak hanya pengalaman bekerja saja yang dibutuhkan, tetapi background pendidikan juga menjadi salah satu poin penting yang diminta oleh para pencari kerja di sana. Kenyataan pahit inilah yang harus dihadapi oleh Michelle. Salah satu binatu yang tengah membuka lowongan pekerjaan pun terpaksa harus menolak lamarannya hanya karena Michelle tak lulus dari jenjang SMA. Usut punya usut, Michelle dulunya merupakan seorang gadis lugu yang memiliki prestasi cukup baik di sekolahnya. Namun karena pergaulan yang salah, ia akhirnya harus dikeluarkan dari sekolah karena hamil di luar nikah. Parahnya lagi, pria yang sempat menghamilinya malah memilih kabur dan meninggalkan Michelle seorang diri saat membesarkan Joey. Fakta itulah yang membuat Michelle semakin sulit untuk bertahan hidup. Jangankan untuk sekedar meneruskan sekolahnya, meninggalkan Joey sendirian untuk bekerja pun rasanya saat ini tengah berantakan, menyusul kedatangan seorang pria asing dengan kondisi mabuk. Khawatir akan keselamatan Joey, Michelle tanpa pikir panjang mencoba meraih putranya yang berada sangat dekat dengan pria asing. Pria asing tadi malah mencoba melecehkannya di hadapan Joey. Tak rela ibunya diperdaya oleh pria mabuk, Joey pun mencoba untuk mendekat ke arah Michelle. Namun malang, tubuh mungil Joey malah didorong dan dihempaskan oleh pria mabuk tadi hingga membuatnya terkapar. Di rumah sakit, pil pahit kembali harus didapat oleh Michelle karena ternyata Joey menderita cedera serius atas tindak kekerasan yang didapatnya tadi. Tak hanya itu, dinas sosial yang mendapat laporan atas insiden yang menimpa Joey pun ikut turut tangan dan menilai Michelle tak layak untuk menjadi pengasuh tunggal atas putranya tersebut. Ia dianggap telah lalai dan membuat anak sekecil Joey mendapat kekerasan fisik atas insiden tadi. Karena alasan itulah, dinas sosial pun akhirnya memutuskan untuk mengambil hak asuh Michelle atas Joey. Dengan kata lain, untuk sementara waktu Michelle harus berpisah dengan putranya sendiri. Setidaknya hingga dinas sosial menyatakan Michelle telah siap untuk kembali berkumpul bersama anaknya tersebut. Dan yang ia kirimkan, ternyata ada yang telah direspon oleh pihak pencari kerja. Tak hanya itu, keinginan Michelle untuk bertemu Joey juga kian terwujud. Karena dalam waktu 2 minggu mendatang, ia dipastikan bisa menjemput putranya di dinas sosial. Dengan begitu, maka tak hanya pekerjaan saja yang ia dapatkan, tetapi Michelle juga bisa kembali berkumpul bersama Joey. Singkat cerita, 2 minggu pun berlalu, dan kini waktunya bagi Michelle untuk bertemu kembali dengan Joey. Namun ternyata hal itu pun tak bisa dengan mudah ia lakukan. Michelle yang mulai sibuk mengatur jadwal interview dengan perusahaan yang dilamarnya harus membagi waktu dengan ibunya untuk menjemput Joey di kantor dinas sosial. Sialnya ibu Michelle yang malah lupa dengan jadwal penjemputan Joey, alhasil mau tak mau Michelle sendiri yang harus datang ke persidangan demi bisa mendapatkan kembali hak asuh atas putranya tersebut. Berbekal alamat yang tertera di surat dinas sosial di luar dugaan, Michelle yang terus menyusuri setiap ruangan di rumah Ariel, Michelle justru terus digiring ke salah satu kamar yang dulunya disebut-sebut sempat menjadi kamar Emily. Namun di tempat itulah, ia malah disekap oleh Ariel tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya. Dengan terus mengancam Michelle dan mengikatnya menggunakan tali, Ariel mengungkapkan bahwa selama ini ia hanya tinggal seorang diri. Istrinya telah menceraikannya dan pergi dengan kehidupan barunya. Sementara Emily malah lebih memilih untuk tinggal bersama ibunya ketimbang Ariel itu sendiri. Sejak saat itulah Ariel mengaku sangat kesepian dan kedatangan wanita telah menjadi momen yang sangat ia rindukan selama ini. Di sisi lain, kepergian Michelle yang tak kunjung pulang telah membuat ibunya sangat khawatir. Karena hal itulah ia pun memanggil polisi untuk mengadukan soal hilangnya Michelle.
Namun sayangnya aduan tersebut tak lantas ditanggapi serius oleh Pak Kepolisian. Terlebih kepergian Michelle dari rumah kali ini bukanlah yang pertama kali karena ia diketahui kerap kabur dari rumah jauh sebelumnya. Meski telah menjelaskan bahwa kepergian putrinya kali ini terasa janggal, namun polisi terkesan enggan mendengar alasan tersebut dan meyakini jika Michelle akan kembali pulang dalam waktu dekat. Di waktu yang sama, Michelle yang mulai lemas kini dipaksa untuk makan oleh Ariel. Namun wanita itu jelas menolaknya mentah-mentah dan terus berharap agar pria tersebut bisa segera membebaskannya. Ariel juga turut membeberkan bahwa saat ini Michelle sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk menjemput Joey dan dianggap telah menelantarkan anaknya sendiri. Dengan kata lain, sudah tidak ada kesempatan lagi bagi Michelle untuk menjemput atau bahkan hanya sekedar bertemu dengan putranya tersebut. Ariel juga mengungkapkan bahwa di luaran sana tak ada satupun foto pencarian Michelle sebagaimana info orang hilang yang biasa terpampang di pinggir-pinggir jalan. Dapat disimpulkan hilangnya Michelle sama sekali tak disadari oleh siapapun, bahkan oleh ibunya sendiri yang mungkin saja tak peduli dengan keberadaannya. Mendengar fakta tersebut, Michelle pun hanya bisa terdiam seakan tak percaya dengan nasib malang yang menimpanya saat ini. Seolah tak peduli sama sekali dengan kondisi Michelle, Ariel yang telah puas lalu berlatih musik dengan teman-temannya di lantai atas. Bahkan Ariel juga sempat berceloteh di hadapan teman-temannya bahwa ia baru saja tidur dengan seorang wanita. Meski ia tak mengungkapkan secara gamblang siapa wanita yang dimaksud. Di hari berikutnya, Ariel kembali memaksa Michelle untuk bercocok tanam kembali. Namun kali ini ia tak memberikan uang sebagaimana yang pernah ia lakukan sebelumnya. Anak anjing untuk Michelle. Ariel mengatakan bahwa anjing tersebut merupakan kado kecil yang harus dijaga dengan baik oleh Michelle. Mendengar hal tersebut, Michelle yang selama ini merasa kesepian pun dengan sangat girang menyambut kedatangan binatang kecil di kamarnya. Seolah ia merasa telah memiliki teman baru yang bisa menghiburnya setiap saat. Tak cukup sampai di situ, Ariel agaknya juga mulai menaruh simpati kepada Michelle. Karena tak hanya memberikannya seekor anjing peliharaan saja, tetapi pria tersebut juga turut membuka rantai yang selama ini mengikat Michelle di ranjang. Dengan polosnya, Ariel mengatakan jika dirinya akan segera berangkat bekerja dan berpesan pada Michelle untuk menjaga dirinya baik-baik. Seolah mendapat kesempatan yang selama. Namun siapa sangka, semua itu ternyata hanyalah siasat dari Ariel saja. Karena ternyata ia malah telah berjaga di depan pintu keluar rumahnya. Sontak, Ariel yang memergoki Michelle pun langsung menghajarnya tanpa ampun. Bahkan ia sampai tega membunuh anjing peliharaan Michelle hanya untuk membuatnya jerah. Di luar dugaan, Michelle ternyata bukanlah satu-satunya wanita yang disekap oleh Ariel. Karena saat ini ia kembali pulang dengan membawa seorang gadis tak dikenal yang rencananya akan ia sekap sama seperti Michelle. Meski sempat berontak, namun sayangnya gadis itu harus ditangkap dan disekap di basement rumah Ariel. Tak terasa sebulan pun berlalu dan Michelle akhirnya mendapati berita tentang hilangnya seorang gadis melalui tayangan di TV. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata gadis yang telah disekap oleh Ariel itu bernama Amanda. Sosok gadis yang begitu dirindukan oleh keluarganya sejak dinyatakan hilang 4 minggu yang lalu. Nah, dengan kehadiran Amanda, Michelle kini tak lagi menjadi pilihan pertama bagi Ariel. Ia pun mulai ditempatkan di ruangan lainnya untuk sesekali dikunjungi oleh Ariel ketika tak puas dengan cocok tanam dari gadis barunya itu. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu dan kini tubuh Michelle terlihat mulai membesar seiring dengan kehamilan yang dialaminya. Namun seperti yang bisa ditebak, keberadaan janin dalam perut Michelle jelas membuat Ariel menjadi marah. Ia agaknya hanya ingin membuat para wanita di rumahnya bertugas untuk bercocok tanam saja tanpa membuat mereka hamil. Dengan penuh amarah, Ariel lalu mengambil sebuah barbel dan menghujam. Di hari lainnya, kegaduhan yang terus terdengar dari rumah Ariel sempat membuat salah satu tetangganya melapor pada polisi. Namun lagi dan lagi, Ariel berhasil menyamarkannya dengan suara musik. Alhasil, laporan tetangganya pun menguap begitu saja dan tak ditanggapi serius oleh Pak Polisi yang baik hatinya itu. Sementara itu, Michelle yang masih termenung sendiri di kamarnya tiba-tiba melihat berita tentang hilangnya gadis lain di sekitar Cleveland. Sosok yang telah menculik gadis tersebut tak lain adalah Ariel itu sendiri. Ia diketahui baru saja menculik gadis bernama Gina saat pulang dari sekolahnya. Tanpa terasa 1 tahun pun berlalu sejak hilangnya Gina.
Keluarga dan teman-temannya yang sangat merindukannya pun mengadakan peringatan tentang hilangnya Gina di pusat kota. Mirisnya, salah satu dari orang-orang yang berkumpul di sana ternyata adalah Ariel. Ia bahkan dengan lihainya bisa berpura-pura seolah turut bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh orang tua Gina. Tak cukup sampai di situ cuy. Ariel yang baru tiba di rumahnya pun langsung menyuruh Michelle dan Gina untuk menonton TV yang menyiarkan bagaimana momen pertemuannya dengan orang tua Gina. Sontak hal itu langsung membuat hati Gina menjadi renyuh dan hancur seolah ia benar-benar sudah tak memiliki lagi harapan untuk hidup atau sekedar bertemu dengan keluarganya. Tak hanya berita tentang pencarian oleh keluarga Gina saja, ternyata berita duka juga turut diterima Amanda. Ibu Amanda yang selama ini memikirkan nasib putrinya yang hilang malah harus meninggoy setelah serangan jantung yang dialaminya. Di hari yang berbeda, Ariel secara mengejutkan melepas ikatan rantai di tubuh Michelle dan Gina. Ia bahkan mengungkapkan jika saat ini ia ingin merayakan kegembiraan bersama semua wanita yang disekapnya. Dalam acara makan malam itulah, Ariel mengatakan bahwa saat ini ia sangat gembira karena mengetahui Amanda tengah hamil. Dari sinilah terungkap bagaimana perbedaan perlakuan ditunjukkan oleh Ariel. Ia nampak begitu bahagia dengan kabar kehamilan Amanda, tak seperti ketika mengetahui kehamilan Michelle tempo lalu. Tanpa terasa, kehamilan Amanda semakin besar. Bayi Amanda. Kini di rumah Ariel telah ada anggota baru, yaitu seorang bayi perempuan yang diberi nama Jocelyn. Singkat cerita, Jocelyn dengan cepat telah tumbuh menjadi anak yang sehat dan pintar. Ia juga telah terbiasa hidup berdampingan dengan Michelle dan Gina yang diketahui sebagai anggota keluarga dalam rumahnya. Suatu hari, Jocelyn yang sedang bermain di ruang tengah tiba-tiba dipamiti oleh Ariel yang akan keluar rumah. Ia berpesan jika dirinya hanya akan ke rumah ibunya untuk mengambil makanan sebentar saja. Namun Ariel kali ini tak begitu teliti seperti sebelum-sebelumnya. Pintu rumah yang biasanya ia kunci rapat-rapat ternyata dibiarkan terbuka begitu saja. Ariel rupanya sangat tergesa-gesa hingga ia hanya menutup pagar tanpa mengunci pintu rumahnya sendiri. Jocelyn yang menyadari kelalaian ayahnya malah dengan begitu polos mengadukannya pada Amanda. Sontak kesempatan itu pun tak disia-siakan begitu saja. Meski tak bisa membuka pintu sepenuhnya, namun dengan celah yang tersisa, berbeda dengan Amanda dan Gina yang kini telah berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing, Michelle justru masih harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sayangnya, ia masih belum bisa bertemu lagi dengan Joey. Putranya itu diketahui telah diadopsi oleh keluarga lain yang masih dalam pencarian. Selama penantian itulah, Michelle yang awalnya begitu yakin untuk bisa kembali mendapatkan hak asuh atas Joey, pada akhirnya merelakan putranya itu hidup bersama orang tua angkatnya. Terlebih ia juga sadar betul bahwa saat ini Joey telah beranjak remaja dan memiliki kehidupan normal seperti anak-anak seusianya. Setelah mendapatkan ketenangan usai perjuangan panjangnya, Michelle akhirnya berani untuk berbaur dengan masyarakat luas, termasuk memberikan pengakuan sebagai korban atas kasus Ariel Castro. Di akhir film terlihat bagaimana Gina yang telah bahagia bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang menyayanginya. Sementara Amanda kini menjalani hidupnya sebagai single parent dan melalui hari-harinya dengan bahagia bersama Jocelyn. Michelle juga tak ragu untuk membagikan pengalaman kelamnya melalui buku yang ia tulis sendiri. Bahkan ia juga turut menjadi relawan yang membantu banyak orang di seluruh dunia. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Jika suka dengan alur cerita kali ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.